Sekolah Adi Cita Mulia. Kemudian untuk tingkat TK dan tingkat SMP, diskon sebesar 70% untuk papa mama, baik yang anaknya sudah bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia maupun yang belum bersekolah di Adi Cita Mulia. Nah, semua diskon-diskon ini bisa papa mama gunakan mulai daripada tanggal hari ini, yaitu Sabtu 18 Desember, hingga hari Selasa 20 Desember nanti. Selain dari itu, juga ada beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi calon siswa-siswi berprestasi yang ingin mendaftar di SMP Adi Cita Mulia. Sekali lagi saya ulangi, juga ada beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi calon siswa-siswi berprestasi yang ingin mendaftar di sekolah di sekolah SMP Adi Cita Mulia. What a deal, right? So, what are you waiting for? So wait no more and register your kid as soon as possible. Diskon yang tentu ini merupakan diskon dan penawaran yang sangat menarik tentunya, bukan? Jadi papa mama nggak perlu menunggu berlama-lama lagi. Jadi papa mama bisa langsung mendaftarkan anak papa mama sekalian langsung setelah dari kegiatan open house pada pagi hari ini. Okay, so we're going to start our virtual open house Sekolah Adi Cita Mulia for 2 days. We're going to talk, the first things that we're going to talk about in this morning, we're going to talk about the purpose or the main idea for this open house that we are going to do in this morning. So, jadi salah satu tujuan utama dari diadakannya open house Sekolah Adi Cita Mulia ini adalah untuk mengenalkan lebih baik kepada publik, kepada halayak ramai tentang Sekolah Adi Cita Mulia, dan juga sekaligus untuk memberikan persiapan atau memberikan orang tua untuk melengkapi kesiapan mendaftarkan anak-anak mereka di tahun ajaran baru tahun 2022 tahun 2023. Okay. Now, to start today's event, for the first event, we are going to listen to explanations about Adi Cita Mulia's curriculum that will be explained by Adi Cita Mulia Junior High School Headmaster, Mr. Pin. Jadi, untuk acara kita yang pertama, atau untuk event kita yang pertama pada kegiatan open house pada hari ini adalah kita akan mendengarkan sedikit penjelasan secara singkat mengenai kurikulum yang kita gunakan di Sekolah Adi Cita Mulia. Karena ya seperti yang diketahui, kurikulum merupakan salah satu bagian yang begitu penting dari suatu sekolah. Nah, untuk penyampaian kurikulum ini sendiri akan disampaikan langsung oleh kepala sekolah dari tingkat sekolah menengah pertama atau SMP Sekolah Adi Cita Mulia, yaitu Mr. Pin. For Mr. Pin, time and place is yours. Oke, baik, terima kasih Pak Andika ya sudah membuka acara ini ya. Oke, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera ya Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami dalam acara open house Sekolah Adi Cita Mulia. Yang saya hormati Kepala TK atau KB Adi Cita Mulia, yang saya hormati Kepala SD Adi Cita Mulia, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru yang telah bergabung dan Bapak Ibu yang telah bersama kami pada saat ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan beberapa program Sekolah Adi Cita Mulia yang pada jenjang TK, KB, SD, dan SMP. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih visi dan misi dari Sekolah Adi Cita Mulia itu sendiri? Oke, baik, kita mulai dari visi Sekolah Adi Cita. Yang pertama kita coba lihat visi kita. Oke, visi Adi Cita Mulia di sini adalah mendidik anak bangsa seutuhnya yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Itulah visi dari Sekolah Adi Cita Mulia. Lalu misi dari Sekolah Adi Cita Mulia sendiri yaitu yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas agar peserta didik mandiri dan unggul dalam bidang akademik. Lalu yang ketiga, menumbuh kembangkan pemahaman dan semangat multikulturalisme atau kesetaraan dalam keberagaman. Yang keempat itu mengembangkan pengetahuan melalui pembelajaran, bimbingan, dan keterampilan berbasis IP dalam program bilingual atau disebut dengan Dwibahasa ya. Lalu di sini selain visi misi kita juga ada nilai moral sekolah atau kita dengar four values of Adi Cita Mulia ya. Yang pertama itu adalah moral intelligence yang disebut dengan berakhlak mulia. Di sini nilai yang kita kembangkan yaitu menjadi pribadi yang beriman dan memiliki tujuan hidup. Yang kedua itu menjunjung nilai norma dan menerapkannya dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua kita juga ada namanya critical thinking, yaitu yang disebut dengan berpikir kritis. Di sini tujuan dari berpikir kritis yaitu kemampuan literasi serta dapat mengekspresikannya. Yang kedua mampu menganalisa dalam berpikir dan solutif ya. Yang selanjutnya yang ketiga itu broad-minded,
bermandiri di sini yaitu berwawasan luas. Wawasan luas ini menjadikan pribadi pembelajar seumur hidup dan juga berperilaku toleran serta menghargai pendapat dan pandangan yang berbeda. Selanjutnya kita yaitu ada namanya independen atau mandiri, yaitu memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang juga memiliki kompetensi evaluasi diri. Berikut adalah 4 dari nilai moral ya sekolah di Citra Mulia. Berikut kita coba lihat yang kepada kurikulum. Program sekolah di Cita itu menggunakan program bilingual dengan kurikulum K13, baik itu jenjang TKKB, SD, dan SMP ya. Sekolah di Cita Mulia sendiri memiliki beberapa program unggulan yang berkesinambungan serta berkelanjutan antara TKKB, SD, dan SMP. Kita coba lihat yang pertama yaitu dari segi TK. TK, SD, dan SMP memiliki program yang sama disebut dengan CCJ, yaitu untuk TK di sendiri yaitu Class of Creativity for Junior, yaitu dilaksanakan menyesuaikan tema setiap bulannya yang terdiri dari Art and Craft, Less Than, Magic with Science, Get Healthy, dan Cooking Class. Kalau SD sendiri ada CCS. CCS ini adalah Class of Creativity for Senior ya untuk SD yang dilaksanakan menyesuaikan tema ya per bulannya karena dalam pembelajaran SD itu menggunakan tema. Jadi sesuaikan dengan tema. Lalu SMP yaitu dengan CCS juga, tapi di sini adalah Class of Creativity for Secondary yang dilaksanakan berdasarkan KD ya. Kalau TK SD menggunakan tema, tapi kalau untuk SMP menggunakan KD, kompetensi dasarnya. Di sini juga ada program yang sama antara KBTK serta SMP ya. Dan SD juga. Di sini ada YYC yaitu Get Along with Your Community yang dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Yang ajarannya terdiri dari Market Day, Field Trip, dan What Do They Do ya. Selanjutnya kita juga ada program DigiHat, Developing Good Habit, melakukan pembiasaan untuk membangun karakter positif pada anak seperti pembiasaan berbahasa Inggris, kemandirian, pembiasaan menjaga kebersihan, pembiasaan literasi, dan pembiasaan disiplin. Ketiga program ini berkesinambungan ya dari KBTK, SD, dan SMP. Yang kita coba lihat untuk mapelnya atau mata pelajaran yang diberikan dari TKKB sendiri, yaitu yang pertama itu pembelajaran bahasa Mandarin ya. Merupakan bahasa asing tambahan dengan cara menyenangkan yang menarik. Di sini juga ada pembelajaran namanya agama ya. Di sini agamanya bersifat umum yaitu ada agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada pembelajaran agama Konghucu ya. Dan juga kita ada phonics class ya, belajar membaca kata dan kalimat dalam bahasa Inggris dengan cara yang mengenal phonics pada anak usia dini dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik ya. Dan juga kita ada gym day juga untuk TKKB ya. Yaitu kelas senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat untuk melatih motorik kasar dan halus pada anak agar tetap sehat dalam menjalani aktivitasnya. Kita juga ada Art and Craft, dan juga kita ada Science, Math, dan juga KBTK juga ada program sendiri yaitu yang disebut dengan robot ya. Ya tujuannya itu menstimulasi aspek perkembangan bahasa anak dengan membaca cerita dan program yaitu Read One for One Month ya. Ada program membacanya. Program tambahan sendiri pada TKKB yaitu ada ini Van Calistung, ada Van Ikro, ada Van Fonik, dan juga ada Van Calistung dengan Fonik juga. Itulah ada kurikulum yang ada, pembelajaran yang ada pada KBTK. Selanjutnya kita coba lihat yang ada pembelajaran pada SD ya. Oke, untuk programnya masih sama ya, yang sudah di awal kita lihat. Selanjutnya kita coba lihat untuk mata pelajarannya ya. Mata pelajaran sendiri untuk SD itu ada mapel agama ya sama ya, pelajaran agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ada juga Konghucu. Selanjutnya kita ada pembelajaran yang disebut dengan tematik, yaitu pembelajaran secara terpadu dan terintegrasi antara satu mapel dengan mapel yang lain. Kita juga ada pembelajaran Science, Math ya, dan juga ada English, di mana pembelajaran yang full bahasa Inggris ya pemakaiannya serta komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Kita juga ada pembelajaran komputer berserta dengan pembelajaran Mandarin ya untuk bahasa asingnya. Selain itu pembelajaran untuk pengetahuan kita juga ada pembelajaran untuk ekstrakurikulernya yaitu tentang keterampilan atau bakat-bakat siswa yang bisa kita pakai untuk melatih kemampuan siswa seperti pada pramuka, futsal, kempo, badminton, dancing, drama club, serta English storytelling. Berserta juga pembinaan-pembinaan yang ada pada perlombaan seperti Math Olympiad, juga Science Olympiad ya. Itu yang dilakukan oleh
guru-guru kita yang ada di Sekolah Adi Cita Mulia, yang diberikan bimbingan serta pembinaan pada perlombaan yang ada. Kita coba lihat yang pelajaran pada SMP ya. Programnya masih sama ya, 3 program tersebut. Kita coba lihat mapelnya. Untuk SMP terdapat 2 kelompok, itu kelompok A, di mana mapelnya itu terdiri dari pendidikan budi pekerti dan agama. Sama ya, agamanya juga terdiri dari 6 agama. Dan juga ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada Science, Math, IPS, dan English. Khusus English, Math, dan Science itu kita memakai buku Pearson ya. SD juga sama, buku yang kita pakai buku Pearson yang sistem pengajarannya itu full bahasa Inggris. Untuk kelompok B, untuk SMP itu ada namanya SBK, PCOK, komputer, prakarya, bahasa Mandarin, ya kita juga penambahan 1 bahasa ya, bahasa Korea yang diperuntukkan untuk anak jenjang SMP. Kita juga di sini ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada pramuka, kempo, futsal ya, atau basketball, badminton, dancing, drama club, English storytelling, math dan science Olympics ya. Ya, kita juga ada kegiatan OSIS juga ya, melatih siswa-siswi dalam berorganisasi. Jadi khusus untuk program SMP di sini juga memprogramkan yaitu dengan Pearson Level Test dan juga benchmark test ya, untuk mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan bahasa Inggris siswa-siswi tersebut ya. Dan juga kita ada satu program khusus bagi orang tua, yaitu program yang disebut dengan program PGD ya, Parent Group Discussion ya, yang merupakan program KBTK SD dan SMP. Itu dipadukan, yang mana dikhususkan untuk orang tua siswa-siswi yang ada di Sekolah Adi Cita Mulia, merupakan sebuah wadah komunikasi atau berbagi pengalaman atau sesi sharing antara orang tua dan sekolah ya. Jadi semua program-program yang kita luncurkan ini adalah untuk perkembangan serta kemajuan yang ada pada Sekolah Adi Cita Mulia sendiri. Jadi semua yang diprogramkan ini dikembangkan di Sekolah Adi Cita tidak hanya difokuskan pada akademik, ya, tetapi juga kita kembangkan itu dari segi keterampilan, bakat, dan minat siswa masing-masing. Di mana pembelajaran itu bersifat pembelajaran seumur hidup yang bisa diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa-siswi untuk masa depannya. Pendidikan Sekolah Adi Cita Mulia di sini mengacu kepada bidang ekstrakurikuler, kurikuler, pembelajaran budaya, dan lingkungan hidup yang diterapkan dan dikembangkan dalam program Sekolah Adi Cita Mulia. Ya, demikian pemaparan kurikulum di Sekolah Adi Cita Mulia untuk jenjang KB, KBTK, SD, dan SMP. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, dan saya kembali kepada Pak Andika ya. Silakan Pak Andika. Ya, silakan Pak Andika. Ya, terima kasih. Oke, ya, gimana Pak Andika? Ya, silakan Pak Andika. Dari tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, Sekolah Adi Cita Mulia dapat membantu papa mama sekalian untuk memahami Sekolah Adi Cita Mulia dengan lebih baik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih ada di kepala papa mama berkaitan dengan kurikulum, dapat disampaikan nanti di sesi tanya jawab di akhir kegiatan open house kita nanti. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita yang selanjutnya, tadi sempat ada salah satu dari mama yang menanyakan tentang diskon yang disediakan oleh Sekolah Adi Cita Mulia. Oke, dan maka dari itu Ina bawa, coba lihat ada barang nggak ya? sekolah di Sekolah Adi Cita Mulia. Ina yang Ingat, bawa. 70%. Kemudian ada diskon Warna merah. sekitar 50% plus 1 Profit loh, juta Bambang. untuk papa mama dengan anak yang tidak bersekolah atau belum bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia. Kemudian untuk tingkat TK dan SMP, diskon 70% diberikan kepada papa mama yang baik anaknya sedang bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia atau belum bersekolah di Adi Cita Mulia. Nah, kemudian seluruh diskon ini akan mulai berlaku dari hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 18 Desember hingga hari Selasa 20 Desember 2021 nanti.
Nah, selain dari diskon yang tentu sangat merupakan penawaran yang sangat menarik ini, juga ada beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi calon siswa-siswi berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikannya atau mendaftar di sekolah menengah pertama atau SMP Sekolah Adi Cita Mulia. Nah, jadi itu penjelasan untuk diskon serta penawaran-penawaran eksklusif yang Sekolah Adi Cita Mulia berikan kepada papa mama yang telah bergabung pada kegiatan open house virtual pagi hari ini. Nah, oke. Next, we are going to have a little break while watching a live storytelling performance from one of our beloved students, Ralin Kalista Fikri from K2 Grasshopper. Selanjutnya, mari kita rehat sejenak sambil kita menyaksikan penampilan dari salah satu murid kami yang tercinta dengan nama Ralin Kalista Fikri dari kelas K2 atau kelas K2 Grasshopper yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Jadi silakan dinikmati. Hello, my name is Aline. You can call me Aline. I'm 5 years old. I'm from Grasshopper. Now I want to read story about Peko the pigeon that spears. This is Peko, the pigeon Peko goes. Cuckoo, cuckoo. She flies and spreads out her wings. She loves to fly over Namai and David's house as they play crisscross every day. One day, Peko did not fly over the house as usual. Where could she be? They looked in the sky, and they could not see Peko anywhere. This made them very sad. Mary, Namai, and the cat looked for Peko in the garden, but she was not there. Cat called to Peko, meow, meow. Cat heard Peko reply and followed the sounds. Coo, coo, coo. Oh no, Peko was caught in the thicket. Not to worry, I have soap and candle pass. See. Cat gently took Peko to Namai and Darius. They could see the Peko had hurt her wing. Peko's wing was very sore, but the birds took good care of her. With Mom's help, Namai and Darius bandaged Peko's wing to help her heal quickly. The birds would shout, "Good morning, Peko." When Peko helped, she fly home, but she would fly to the girls' window each morning. Thank you very much. Bye-bye. Okay, bye-bye Ralin, thank you. Thank you Ralin for the storytelling performance. Let's give her a big round of applause for the amazing performance. What an amazing performance, right? Terima kasih kita ucapkan kepada Ralin. Terima kasih atas penampilannya yang begitu lucu, begitu menggemaskan. Nah, now we are going to be connected with our teachers for the virtual room tour, while also they are going to give us some brief explanations about the facility and infrastructure that we have in Sekolah Adi Cita Mulia. Selanjutnya, sekarang kita akan terhubung langsung dengan dua guru kita, karena kita akan langsung melaksanakan virtual room tour, yang sekaligus mereka juga akan menjelaskan secara singkat mengenai fasilitas dan infrastruktur yang kita miliki di Sekolah Adi Cita Mulia. Without further ado, the time is yours.
Good morning, selamat pagi. Halo, good morning. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat datang di Open House Aditya Mulia. Perkenalkan saya Dia, saya salah satu guru di SDN Aditya Mulia. Kali ini saya bersama partner saya yaitu Miss Fani, saya dari TKKB Aditya Mulia, saya juga seorang guru. Nah, hari ini kami akan mengajak Bapak untuk jalan-jalan seputar sekolah. sekolah kita. Nah, jadi ini kami sedang berada di tengah-tengah 3 spot favorit ya, Mi. Ya. Di kolam ikan, Pertama ini adalah kolam ikan. fish pond, our fish pond, ya. Oke, di sini adalah spot favorit Untuk merilekskan merilekskan. pikiran anak-anak, teachersnya juga. Oke, nah sekarang di sini ada swimming pool. Hanya saja pada saat pandemi memang tidak digunakan sementara. Ya. Menjaga protokol Ya, COVID ya, Mi. Ya. Dan di samping saya ada Outdoor playground playground. Ya. khusus TKKB, khusus TK. Oke. Nah, ini beberapa wahana permainan. Ada trampolin dan lain-lain. Oke nih. We go to the next spot here. Next spot. Oke. Nah, Oke, ini dia indoor playground. ini ada indoor playground untuk siswa TKKB Aditya Mulia dan kali ini saya akan mengajak Bapak untuk melihat ruang belajar. Iya, kita jalan-jalan. Dari TKKB dulu ya. Iya. Dan kalau TKKB biasanya lebih colorful ya, Miss ya. Ya, biar karena anak-anak kan suasananya ceria. Karena mereka harus merasa senang ketika sekolah. They must be happy ya. Nah, Oke. sekarang kita masuk kalau Bapak Kita jalan-jalan ke satu kelas. Ini dia. Bapak bisa lihat. Iya. Adik-adik kita Mulia. Didesain seperti ini agar suasana sekolah lebih menyenangkan, jadi anak-anak belajar dengan nyaman, Ceria. ceria. Iya. Oke, ayo kita jalan-jalan ke salah satu kelas. Oke. Sekarang kita masuk di kelas Kira-kira K2 seperti ini, Grasshopper. kayak Grasshopper. Jadi every class in Aditya Mulia, setiap kelas di Aditya Mulia itu semuanya didekorasi handmade by our teachers. Semenarik mungkin dan related to theme tentunya related dengan tema ya, koneksi dengan tema. Oke, ini adalah biasanya di setiap kelas pasti ada meja, pasti ada kursi, pasti ada whiteboard dan pasti ada cupboard. Dan kita punya playing corner dan reading corner di sini. Biasanya anak-anak setelah mengerjakan worksheet, setelah ingin beristirahat bisa bermain atau membaca di spot ini. Nah, ini biasanya teacher keperluan administrasi kelas. Nah, kalau yang di sini ini biasanya keperluan administrasi kelas. Oke, ini whiteboard-nya. Dan setiap kelas juga dilengkapi dengan masker dan hand sanitizer. Nah, ini pokok sih ada di kelas karena di masa pandemi seperti ini. Itu saja seputar kelas TKKB. Seperti ini kira-kira gambaran kelasnya. Jadi didesain seceria mungkin untuk anak-anak. Oke. Bye class. Hai. Nah, itu tadi mau apa ruang belajar di salah satu ruang belajar di TKKB Aditya Mulia. Nah, kalau SD, mungkin ke TK
TK Cafe lebih colorful. Ruang belajarnya, ini adalah ruang belajar untuk siswa-siswi SDS Adi Cita Mulia. Ruangannya disetting atau diatur sesuai pembelajarannya. Karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kita menghindari jarak yang terlalu dekat, jadi kita menahan jarak dan menjaga protokol kesehatan. Jika kelas normal seperti biasa, kita guru-gurunya bisa mendesain kelasnya sesuai pembelajaran, yaitu bisa berkelompok atau semenarik mungkin. Nah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu spot. Di sana juga ada spot baca dan alat-alat perlengkapan untuk melakukan kegiatan saat pembelajaran seni budaya. Oke, di sini ada spot bacaan, yaitu ada beberapa buku yang dibaca siswa karena lagi pandemi. Jadi bukunya ini, terus ada beberapa perlengkapan yang digunakan saat mata pembelajaran SBDP atau seni budaya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau di SD juga, di sekolah kita tidak hanya menekankan akademik, tapi juga keterampilan siswa-siswi kita. Salah satunya yaitu ini, anak-anak biasanya kita minta membuat proyek, ya ini adalah salah satu hasil proyek sains kita. Jadi mereka juga melatih keterampilannya melalui kegiatan proyek ini. Di kelas ruangan belajar SD ada dilengkapi dengan toilet, jadi anak-anak lebih mudah untuk masuk ke toilet jika mereka ingin buang air atau dan di sini juga ada bulletin board. Bulletin board ini biasanya kami gunakan ketika ada worksheet atau hasil kerja siswa yang paling baik. Kami akan letakkan di sini. Nah, di sini ada hasil keterampilan saat mata pembelajaran seni budaya. Di sini ada foto siswa-siswi putra dan putri. Maka tempel di sini hasil kerjanya. Oke, mungkin sekian perkenalan ruang belajar di DKKB dan SDS. Dan next time kita akan jalan-jalan lagi untuk melihat spot-spot lainnya seperti perpustakaan dan ruang belajar SMP dan atau set komputer. Maybe ya. Oke. Next time. Oke. Ya, next time. We hope to see you soon. Really. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah mengikuti jalan-jalan kami berdua pada hari ini. Saya Rizia, saya Tiffany. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu di open house selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Hope to see you soon as well. Have a good day. Okay. Thank you so much for Miss Fanny and Miss Dia for the field tour room tour. Hopefully it could help you parents to know Sekolah Adi Cita Mulia even better than before. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Miss Fanny dan Miss Dia yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk melakukan virtual room tour untuk menunjukkan kepada kita beberapa kelas yang ada di Sekolah Adi Cita Mulia, begitu pula juga dengan menunjukkan beberapa infrastruktur yang kita miliki di Sekolah Adi Cita Mulia. Kami harapkan dengan adanya virtual room tour ini, papa mama sekalian bisa mengenal Sekolah Adi Cita Mulia dengan lebih baik daripada sebelumnya. Now, for our next agenda, we are going to hear some testimonial from two of our beloved students' parents. So, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit testimonial dari dua orang tua dari dua murid kita. Untuk yang pertama, kita akan menyaksikan sebuah video. For the first one, we are going to watch a Janice mother video from Fitri, Kalimantan. So for the time, I'm gonna give the time and let's watch the video together. Halo semua, perkenalkan nama saya Lisa, orang tua murid dari Janice yang sekarang duduk di Fitri, Kalimantan. Alasan saya memasukkan Janice di Sekolah Adi Cita Mulia
karena sekolah Adi Cita Mulia sekolah bilingual di mana Janice lebih fasih ke bahasa Inggris dan dalam tahap proses pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, Adi Cita Mulia mempunyai lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak belajar, sehingga saya sebagai orang tua merasa tenang menyekolahkan anak saya di sana. Hal yang paling berkesan bagi saya selama anak saya bersekolah di Adi Cita Mulia, anak saya selalu semangat sekali menceritakan apa yang terjadi di dalam proses belajar dia di sekolah. Habis itu kadang anak saya kesel karena dijemput terlalu awal. Katanya teman-temannya tuh masih pada belum pulang. Perkembangan anak saya ngerasa Janice sudah makin lancar dalam bahasa Indonesianya, Inggrisnya pun makin fasih. Sekarang dia juga makin percaya diri kalau di sekolah, makin semangat dia pergi sekolah. Kadang masih awal pun sudah minta mau diberangkatkan ke sekolah. Saya rasa Adi Cita Mulia mempunyai tenaga pengajar yang cukup sabar dan telaten dalam mendidik anak saya. Di dalam proses pembelajaran pun interaktif antara guru dan anak sangat baik, dimana kalau anak saya ada sesuatu yang kurang dia mengerti dan pahami, dia berani mengungkapkan dengan bercara bertanya sama gurunya. Okay, so that's the first one. That's the first testimonial video from Janice moms from Fitri Kalimantan. For the next one, we are going to invite directly. For the second one, we are going to invite Opelia's mother from K2 Ladybug, Madam Furi Sasti M. Blaise SA, to give some live testimonial about her experience during the school year for her kid. Nah, untuk sesi testimonial yang kedua, kita akan langsung mengundang mama dari Opelia dari kelas K2 Ladybug untuk memberikan testimonialnya secara langsung dan kita dapat wawancarai langsung di kegiatan kita pada pagi hari ini. Halo Mbak Furi, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang. Pak Selamat datang Dika, di iya. Ibu, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Ibu di virtual open house di Sekolah Adi Cita Mulia tahun 2022 tahun 2023. Baik. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mengundang mengundang Mam ke sini untuk kita tanya-tanya sedikit nih tentang pengalamannya atau mungkin tentang bisa berbagi sedikit cerita tentang gimana sih pengalamannya selama menyekolahkan Opelia di Sekolah Adi Cita Mulia. Nah, mungkin langsung kita mulai aja ya, Mam. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu kira-kira apa sih yang membuat Mam tertarik pertama kalinya untuk menyekolahkan Opelia di Sekolah Adi Cita Mulia? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sekedar sharing untuk testimoni kenapa saya menyekolahkan anak saya di Adi Cita Mulia. Pertama, untuk Adi Cita Mulia sebelum si Ovelia itu udah kakaknya dulu ya yang sekolah di situ. Nah, jadi sekarang giliran adiknya. Nah, kemudian untuk pemilihan kenapa Adi Cita Mulia? Pertama, fasilitas saya lihat bagus dan tenaga pengajarnya juga istilahnya kami juga udah tahu gimana cara mereka mendidik anak, gimana cara pendekatan kepada anak seperti itu ya. Terus ditambah fasilitas pendukung seperti areanya sekarang juga udah lebih nyaman untuk anak. Aman lah kita ngerasain kalau misalnya ninggalin anak sekolah di situ tuh rasanya tenang gitu kayak begitu. Oke, terima kasih Mam. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kita yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kita yang kedua itu adalah, Mam mungkin bisa tolong ceritakan sedikit, apakah selama ini ada pengalaman berkesan selama Opelia bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia? Oke, pengalaman berkesan tuh banyak ya untuk anak selama beberapa tahun ini. Yang paling saya perhatikan pertama perubahan karakter. Dari yang tadinya tahu menjadi nggak tahu, dari nggak tahu menjadi tahu, kemudian kayak kemandirian, terus keberanian dalam berinteraksi, sosialisasi di sekolah, apalagi ya, banyaklah hal positif yang didapatkan setelah anak saya sekolah.
di Adi Cita Mulia kayak gitu. Oke, terima kasih Mam. Nah selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, jadi selain dari tadi yang kita sudah nanyakan kepada Mam, tujuan pertama sekali apa sih yang bikin tertarik terhadap sekolah di Cita Mulia, itu sudah terjawab. Kemudian yang kedua, sedikit pengalaman berkesan selama Opelia bersekolah di sekolah di Cita Mulia. Nah mungkin kalau untuk yang selanjutnya, ada nggak sih Mam perubahan yang signifikan yang Mam bisa lihat dari Opelia selama dia bersekolah di Adi Cita Mulia? Baik, masih berkaitan dengan yang pertanyaan kedua tadi ya, pengalaman berkesan. Terus yang paling terasa untuk perubahan anak itu adalah pendidikan karakter. Dari segi emosional sosial dia, dari segi kedisiplinan waktu, dan cara dia berinteraksi lah untuk lebih, lebih berani ya, maksudnya lebih berani mengungkapkan pendapat, pertanyaan, apa yang dia rasakan, dan sama juga dengan mamanya Jenis tadi, dia lebih banyak bercerita sih. Saya jadi lebih tahu kalau misalnya di sekolah tuh ada apa ya, lagi ada apa ya, atau gurunya gimana, itu dari dia kayak begitu. Oke, nah jadi sedikit bisa disimpulkan kalau perubahan dari Opelia itu sendiri tidak hanya perubahan secara akademik, tapi juga ada perubahan secara non-akademik, yaitu seperti perkembangan karakter ya Mam ya, benar ya Mam ya? Betul, betul. Oke, nah satu lagi nih Mam, satu lagi pertanyaan terakhir dari kita. Nah, bagaimana pendapat Mam mengenai program-program akademik maupun program non-akademik yang dijalankan di Sekolah Adi Cita Mulia? Baik, menurut saya sebagai parents, untuk yang program-program yang udah dibuat sama Adi Cita Mulia selama ini memang lebih menyasar kepada kebutuhan anak ya. Mulai dari pendidikan karakter, motorik anak, kreativitas, kayak gitu. Kemudian kayak mereka juga suka sih kayak field trip, CCJ, Creative of Junior itu kan, sama orang tua juga suka sih yang ada PGD itu ya, Parent Group Discussion itu. Jadi lebih, kita sih sebenarnya sebagai orang tua ngerasa belajar lagi dari anak. Jadi kayaknya tuh anak tuh memang gurunya orang tua zaman sekarang. Kita lebih banyak belajar dari apa yang mereka dapat di sekolah. Apalagi waktu online tuh, kita jadi belajar lagi pelajaran-pelajaran dulu, sekolah dulu. Oh, kita mengingat kembali. Dan itu rasanya anak tuh udah jadi contoh guru untuk orang tua sendiri sih, menurut saya. Banyaklah program-program yang udah dijalankan Adi Cita Mulia yang udah ngerasanya, oh iya, berpihak kepada anak dan orang tua, dan ya seperti itu. Oke, jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan sama Mem tadi ya, sama Mam ya, kalau untuk kegiatan yang ada di Sekolah Adi Cita Mulia itu sendiri tidak hanya berfokus di perkembangan anaknya saja, tapi juga seperti yang disampaikan Pak Pin tadi, Mr. Pin di awal tadi, kita juga menyediakan suatu program yang namanya PGD atau Parent Group Discussions, yang dimana sekali lagi itu bukan bermaksud untuk menggurui papa mama sekalian, tentu tidak, tapi itu lebih kepada menjadi suatu wadah agar papa mama bisa saling sharing, saling berbagi cerita. Nah, jadi seperti itu. Betul. Nah, mungkin terakhir sebelum kita akhiri untuk sesi live testimonial ini, mungkin apakah ada sedikit pesan atau kesan mungkin yang bisa disampaikan kepada papa mama sekalian yang lagi bergabung kebetulan lagi bergabung di kegiatan open house kita pada pagi hari ini? Oke, pesan dan kesan ya. Selama beberapa tahun dari kakaknya sampai adiknya bersekolah di Adi Cita Mulia, saya merasakan perubahan yang lebih baik dalam segi pendidikan, karakter. Jadi kalau misalnya memang moms atau dad mau menyekolahkan anak, nggak salah pilih untuk di Adi Cita Mulia. Insya Allah kalau untuk tenaga pengajarnya juga lebih care ya sama anak-anak. Jadi terus kebersihan, fasilitas kebersihan toilet dan sebagainya juga banyak yang bagus kayak begitu. Dari segi keamanan sekolahnya juga oke, dan kurikulumnya juga udah sesuai kayak begitu. Jadi nggak usah ragu lah kalau misalnya memang mau menyekolahkan anak di Adi Cita Mulia.
Oke, thank you. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Madam Purisasti M. Blaise, SE. Terima kasih, Ma'am, udah mau menyediakan waktunya untuk kita tanya-tanyai, kita wawancarai sedikit untuk memberikan live testimonial di kegiatan open house kita pada pagi hari ini. Semoga nggak kapok, Mam, ya, kalau seandainya nanti di kegiatan selanjutnya kita minta tolong untuk ditanyakan lagi, untuk diwawancara lagi. Terima kasih banyak, Mam, sekali lagi kita ucapkan. Baik, sama-sama. Okay, so hopefully it could give us a better perspective and more accurate experience about Sekolah Adi Cita Mulia. Jadi yang kita harapkan dari adanya sesi testimonial ini adalah dapat memberikan sedikit pandangan dari perspektif orang tua yang anaknya sudah bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia, sehingga papa mama sekalian yang sudah bergabung dengan kita di kegiatan open house hari ini dapat mendapatkan pengalaman atau mendapatkan cerita yang lebih akurat dan dari sudut pandang yang berbeda mengenai Sekolah Adi Cita Mulia. Nah, well, that's all for our introduction sections. If you have any questions regardless the detailed information about our school, please remember that you can ask it later in our Q&A sections in the end of today's event. Nah, untuk sesi kenalannya kita mungkin sekian dulu, tapi untuk papa mama yang masih memiliki pertanyaan terkait Sekolah Adi Cita Mulia, baik itu terkait kurikulum, pelajaran, program, gedung, biaya pendaftaran, atau dan lain-lainnya, itu papa mama semua bisa simpan pertanyaannya dan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab di akhir kegiatan kita nanti. Atau misalnya papa mama juga takut nih, aduh takut lupa pertanyaannya, ya bisa juga langsung dituliskan di chat di Zoom meeting kita pagi hari ini, oke? Now, without further ado, we are straight go to our last agenda. So for now, we are going to have a Q&A sessions or questions and answer questions with maximums of 2 or 3 questions per sessions. Nah, ini selanjutnya mungkin adalah salah satu sesi yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh papa mama sekalian, karena mungkin dari segala macam banyak penjelasan yang sudah disampaikan, tentu papa mama sekalian punya banyak pertanyaan yang ingin dijawab langsung oleh para kepala sekolah yang sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk sesi pertama ini kita akan coba dulu buka sesi tanya jawab ini, sesi pertama untuk sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Nah, jadi silakan kepada papa mama yang tertarik untuk melakukan untuk memberikan pertanyaan, mungkin bisa gunakan fitur raise hand, fitur angkat tangan yang ada di Zoom meeting ini, atau bisa juga langsung tuliskan pertanyaannya di chat Zoom meeting kita. Jadi silakan kepada papa mama sekalian yang memiliki pertanyaan. Oke, saya akan sambil mengecek chat kita pada pagi hari ini. Jadi tadi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan, dan juga sudah dijawab oleh operator kita. Akan saya cek lagi kembali. Oke. Oke. Nah, jadi tadi mungkin ada satu pertanyaan ini yang belum terjawab karena beberapa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah terjawab langsung oleh operator kita yang sudah standby untuk memberikan jawaban. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mama Zia, SD. Jadi pertanyaannya untuk diperuntukkan kepada SD. Jadi SD itu dari jam berapa sampai jam berapa? Oh ya, sebelum itu pertama-tama saya ucapkan selamat datang dulu kepada para kepala sekolah kita, yaitu yang pertama Mem Yulis, kepala sekolah untuk KB TK, kemudian ada Mem Elda Silviana untuk kepala sekolah SD, dan kemudian ada Pak Pin yang sudah memberikan penjelasan tentang kurikulum di awal kegiatan kita nanti tadi maksudnya, dan itu beliau merupakan kepala sekolah untuk tingkat SMP. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pertanyaan ini diperuntukkan untuk SD, yaitu pertanyaannya dari Mama Zia, SD itu dari jam berapa sampai jam berapa masuknya? Oke, terima kasih Mr. Andika. Kali ini saya akan bantu ya untuk pertanyaan dari SD ya. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Mem. Terima kasih. Oke, untuk Mama Zia, pertanyaannya terkait ada 2 sepertinya itu ya. Pertama, terkait apakah itu dari mamanya Zia, apakah offline atau online? Oke, jadi kalau untuk SD sejauh ini sekolah sudah berjalan offline. Tapi anak-anak sudah tatap muka, namun kita belum 100% ya Bapak Ibu, belum 100% kembali ke normal, karena dari pemerintah juga, dari Dinas Pendidikan juga masih sistemnya 50%. Jadi kita kalau di sekolah lain masuknya itu 2 hari masuk, 2 hari offline, 2 kali masuk, 2 kali online maksud saya. Tapi kalau di SD Adi Cita Mulia dari Senin sampai hari Kamis itu kita masuk tatap muka dan
cuma waktunya aja yang kita bagi. Jadi jika jumlah muridnya di atas dari 20 siswa satu kelasnya, jadi biasanya umumnya sekolah kita itu satu kelasnya sampai 25, tapi ada beberapa kelas yang masih di bawah 20, sekitar 15 gitu kan. Mengingat kapasitas ruangan, jadi kita harus mengurangi jumlah jumlah siswa dalam ruangan. Jadi kita tetap masuknya offline, tatap muka, hanya saja dibagi menjadi grup A dan grup B. Jadi ada sesi pagi sama sesi siang. Tapi siangnya juga nggak terlalu siang ya Bapak Ibu ya. Sesi pagi dimulai dari 7.30 sampai kurang lebih pukul 10.30 ya Mas Randi ya. Ya. 10.30 lalu dilanjutkan lagi nanti di sesi selanjutnya, di jeda 1 jam untuk sesi berikutnya untuk grup selanjutnya. Jadi setiap minggunya berganti, grup A dan grup B ada yang kena sesi pagi sama sesi siang. Jika kelasnya itu dibagi, namun jika kelasnya itu hanya kapasitasnya hanya ada di bawah 20, maka kelasnya tidak dibagi, jadi tetap berada di satu grup aja, cuma jam belajarnya aja yang kita kurangi. Untuk hari Jumat ada kelas-kelas tertentu yang tetap masuk secara online, ada juga kelas tertentu yang bisa masuk secara offline. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara kita belum belajarnya nggak seperti sebelum corona ya. Pembelajaran pra-corona itu dari jam 7.15 sampai jam 12.30 untuk kelas 1, dan untuk kelas-kelas besarnya sekitar jam 1 sampai jam setengah 2. Nah, namun karena ini lagi berusaha untuk kembali ke normal kembali, maka pembelajarannya masih kita kurangin. 1 jam pelajaran itu hanya 45 menit. Jadi satu hari ada 3 pelajaran. Satu pelajarannya itu berlangsung selama 45 menit hingga 60 menit seperti itu. Jadi kelasnya tetap tatap muka, namun ada pengurangan jamnya. Itu aja sih Mr. Andi. Cukup jelas Ibu. Jika kurang jelas masih bisa Oke, Mem, untuk sekarang mungkin terima kasih Mem sudah memberikan jawabannya. Mungkin saya potong sedikit, mohon maaf kepada para kepala sekolah. Saya ingin mengingatkan kembali kepada para papa mama yang sudah bergabung di kegiatan Open House kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di chat kita ini ya. Karena untuk daftar hadir itu sendiri sangat penting untuk kita. Jadi silakan kepada papa mama sekalian untuk mengisi daftar hadir sehingga kita bisa mengetahui apakah papa mama itu benar-benar sudah menghadiri kegiatan Open House kita pada pagi hari ini. Ya bisa digunakan juga sebagai bukti bahwa papa mama telah menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, oke. Ini sudah mulai ada masuk beberapa pertanyaan lainnya. Untuk pertanyaan pertama tadi yang sudah dikirimkan langsung kepada saya. Pertanyaan pertamanya itu dari Ibu Michelle. Mungkin kalau ini pertanyaannya lebih ke general, lebih kepada secara umum. Pertanyaannya yaitu untuk bahasa yang digunakan di sekolah, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, ini tidak diperuntukkan untuk TK, SD, atau SMP, jadi lebih kepada secara umum. Jadi silakan kepada Mem Yulis, Mem Melda, atau kepada Pak Pin untuk memberikan jawaban. Silakan Miss Yulis, mungkin bisa langsung dijawab Miss Yulis. Ya. Oke, baik. Tadi, mohon maaf pertanyaan tadi apa, Mas? Pertanyaannya ada salah satu ibu dari Papa Mama yang menanyakan untuk bahasa yang digunakan di sekolah, apakah itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, baik. Terima kasih Ibu Michelle ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam Open House hari ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi bahasa apa sih yang digunakan di sekolah Adi Cita Mulia? Nah, sebagai bahasa kita menggunakan bilingual, yaitu ada bahasa pengantarnya, bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Nah, tergantung lagi kalau misalnya di TK Ibu, kalau misalnya di KB TK Adi Cita Mulia, itu untuk bahasa pengantarnya ada bahasa Inggris. Kembali lagi kita juga melihat kondisi anak. Ketika anak masih belum bisa, belum baru-baru, anak yang masih baru biasanya masih belum sangat mengerti dengan bahasa Inggris, maka kita translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Nah, ketika di dalam pembelajaran agama juga kita akan melihat juga situasi dan kondisi anak. Jadi tidak kita semuanya harus pakai bahasa Inggris sehingga anak yang belum mengerti itu pun kita tidak pikirkan gitu. Jadi kita tetap memikirkan anak yang belum mengerti, kita akan mulai dengan bahasa Indonesia dan kita translate ke bahasa Inggris seperti itu. Ini untuk memudahkan anak sehingga anak
bisa memahami instruksi-instruksi yang mudah, simple instruction kepada anak. Jadi anak bisa memahami untuk selanjutnya, seperti itu Ibu. Jadi kita fleksibel, ketika anak belum bisa, kita akan translate ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mem Yulis untuk penjelasannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Michelle yang sudah, atau Mam Michelle, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaannya. Oke, selanjutnya tadi dari Mama Zia udah dijawab tentang SD itu dari jam berapa sampai jam berapa. Selanjutnya ini mungkin akan lebih diuntukkan kembali kepada Mem Yulis lagi. Pertanyaannya ini dari Aulia Hutami, untuk kelas 1,5 tahun atau mungkin 1,5 tahun, apakah sudah tersedia? Jika sudah tersedia, kapan ya mulai pembelajarannya? Nah, jadi itu mungkin pertanyaannya lebih dikembalikan lagi kepada Mem Yulis selaku Kepala Sekolah KB dan TK. Oke, baik. Terima kasih Mama Aulia ya. Kelas usia 1,5 tahun, sementara ini belum ada. Yang ada itu adalah 2 sampai 3 tahun. Itu yang paling kecil, nursery class. Nah, sementara ini untuk yang tahun ajaran ini kita paling rendahnya itu adalah di nursery class 2 sampai 3 tahun. Nah, rencananya untuk tahun depan kita akan buka jika sesuai dengan kapasitas kelasnya. Kita akan buka untuk di tahun berikut, di tahun 2022-2023 seperti itu, Ibu. Tapi untuk yang sementara ini, untuk yang tahun ini 2021-2022 ini kita sementara masih sampai di nursery class, yaitu 2 sampai 3 tahun, dengan pre-K-nya 3 sampai 4 tahun, kemudian K1 dan K2-nya adalah 4 sampai 6 tahun, seperti itu Ibu. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Mr. Andika. Oke, nah terima kasih Mem Yulis untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, iya Memelda, silakan. Oke, ini terkait dari Mama Alfredo, nanti saya bantu jawab ya sama Ibu Gani atau Bapak Gani ini ya, saya ada lihat namanya ya. Oke, pertama terkait jam yang dihilangkan. Jadi bukan jamnya dihilangkan ya Bapak Ibu ya, dikurangi. Jadi tidak ada jam yang dihilangkan. Kalau dihilangkan artinya kan pembelajarannya tidak ada. Jadi kalau jamnya hanya dikurangi saja, dan juga kan untuk selama masa corona ini kurikulumnya diperbaharui. Jadi bukan kurikulum yang di masa normal. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang dikurangi gitu. Bukan pembelajarannya sih, lebih tepatnya KD, kompetensi dasar yang kita dikurangi dari pemerintahnya sendiri. Jadi walaupun waktunya berkurang, jadi insya Allah kualitas dan kuantitas belajarnya tidak berkurang. Lalu selanjutnya, apakah ada kegiatan ekstrakurikulernya akan aktif? Rencananya ya Bapak Ibu. Jadi kita kan lagi pelan-pelan kembali ke normal. Jadi baru beberapa bulan kemarin kita diizinkan untuk sekolah tatap muka. Jadi kita nggak langsung jeblok, langsung ngadain kegiatan, semua kegiatan jadi offline, jadi bisa tatap muka. Rencananya di semester kedua ini kita akan pelan-pelan buka kembali kegiatan ekstrakurikuler kita, namun tidak langsung semuanya kita laksanakan. Kita akan coba pilih-pilih yang mana yang memungkinkan, karena kita tetap harus membatasi jumlah siswanya. Itu yang agak sedikit susah sekarang ini, membagi waktu dan membagi sejumlah siswa untuk bisa hadir. Jadi kalau tapi tetap akan dimulai kegiatan ekstrakurikulernya di semester kedua ini. Lalu untuk bahasa pengantar ini saya langsung jawab beberapa pertanyaan ya Mr. Andika ya, mumpung saya ada lihat ini ya. Ya, baik Memelda. Oke. Jumlah siswa dalam satu kelas dan apakah ada jam tambahan untuk kelas pelajaran di sekolah? Jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 25, Bapak Ibu, 25 siswa. Tapi itu kalau normal ya. Jadi kalau misalnya itu ya makanya kita harus bagi 2. Cuma jumlah siswa normal dalam satu kelas itu kita terimanya 25 siswa. Jam tambahan untuk les pelajaran di sekolah. Oke. Les di sekolah ada. Jika Bapak Ibu berminat itu dilakukan setelah jam sekolah. Nah, tapi itu tidak wajib, yaitu pilihan bagi orang tua. Untuk bahasa pengantarnya, oke. Bahasa pengantar kita
seperti tema sekolah kita sendiri adalah bilingual, dwi bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kita juga masih menggunakan kurikulum dari pemerintah, maka bahasa pengantar ketika pelajaran yang berbahasa Indonesia maka akan berbahasa Indonesia. Jika pelajaran yang berbahasa Inggris maka pembelajarannya dalam berbahasa Inggris. Pelajaran apa saja yang berbahasa Inggris, tambahan pelajarannya antara lain adalah bahasa Inggris itu sendiri, math, dan juga science. Jadi math-nya dalam bahasa Inggris. Tapi math-nya sendiri ada dua di Adicita. Mathematics dan matematika. Jadi pembelajaran yang tematik di dalamnya ada matematika, dan ada juga matematik sendiri yang menggunakan buku dari Singapura. Seperti itu. Lalu tadi satu pertanyaan lagi. Guru kelas atau guru mapel? Berapa orang guru kelas? Oke. Jadi di sekolah itu, Ibu, di SD sebenarnya adanya guru kelas. Guru kelas itu nanti yang akan mengampu pelajaran tematik. Nah, guru mapel adalah guru yang akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, mathematics, dan science, dan juga Mandarin. Jadi guru kelas itu khusus untuk akan mengajar tematik. Jadi guru kelas memang bagiannya akan mengajar bagian tematik, tapi guru mapel sendiri itu adalah guru yang akan mengajar dalam berbahasa Inggris. Namun bahasa sehari-hari di sekolah Adicita Mulia sendiri yang akan digunakan adalah bahasa Inggris. Pembiasaan, Bapak Ibu. Itu mungkin yang bisa saya jawab dulu, Mr. Andika, sejauh ini kayaknya udah semuanya. Oh, satu lagi nih, apakah SD ada PR, Ibu? Nah, oke, PR. Saya tidak bisa bilang tidak ada sama sekali. Tapi PR itu kita kembalikan lagi fungsinya. Kita bukan PR yang sekedar kita mencatat dan mencari jawaban di buku. Nggak seperti itu. PR itu bukan yang kayak dulu yang kita mungkin para orang tua mikirnya kasih tugas cari jawabannya di buku. Enggak. PR di Adicita tuh lebih ke dalam memberikan pengalaman siswa untuk belajar, mencari jawabannya sendiri di rumah, dan nanti akan dibawa lagi ke sekolah untuk didiskusikan bersama. Biasanya tugasnya itu seperti misalnya observasi seperti itu. Nah, PR atau tugas tambahan mungkin akan diberikan untuk beberapa siswa yang kita anggap pembelajarannya di sekolah masih kurang, jadi perlu latihan kembali di rumah. Seperti itu. Jadi kalau PR sendiri itu akan sifatnya tentatif, tidak pasti Bapak Ibu ya. Jadi tapi tidak juga sekolah itu membebankan PR ke para siswa. Jadi PR itu bukan sifatnya untuk membebani siswa, tapi sebagai wadah mereka untuk belajar kembali. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memahami kembali apa sih fungsi PR itu. Jadi di sekolah Adicita bukan sekedar memberikan tugas dan kerjakan di rumah lalu dinilai di sekolah, nggak seperti itu, tapi ada tugas yang bermakna. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu aja sih Mr. Andika. Oke, terima kasih Memelda buat jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya sudah langsung dijawab secara sekaligus. Terima kasih Memelda. Nah, selanjutnya ini masih ada sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin tidak diperuntukkan untuk tingkat SD, tapi diperuntukkan kembali untuk ke TK atau KB. Ini ada pertanyaan dari, sebentar saya cek dulu, dari Ibu Marcella atau Mam Marcella. Kalau untuk pre-K, dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oke, nah jadi pertanyaannya mungkin diperuntukkan kepada Kepala Sekolah KBTK, Menulis, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk yang durasi waktu, untuk yang kelas pre-K itu, memang semenjak pandemik ini kita dibatasi ya. Sebelumnya kita itu dari ada 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, sementara ini selama pandemik ini karena kita masih ada pembatasan dan kita masih mengikuti ini apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kita jam 8 sampai jam 9. Nah, hanya 1 jam untuk kelas pre-K sementara ini. Tapi untuk kita sambil melihat kondisi lagi seperti apa ke depannya untuk yang semester selanjutnya atau tahun ajaran selanjutnya, maka kita akan ada penambahan waktu lagi. Kita menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Menulis udah menjawab pertanyaannya. Oke, nah jadi sambil menunggu, jadi untuk Papa Mama sekalian, mumpung kita masih memiliki sedikit waktu, masih ada sekitar 5 menit untuk sesi tanya jawab kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi Papa Mama silakan yang memiliki pertanyaan bisa langsung tuliskan di chat kita, di chat room yang sudah dituliskan dari tadi. Ini kan sudah banyak pertanyaan ini, tapi kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab atau masih ada rasa penasaran yang belum terjawab, silakan langsung tanyakan saja di chat room kita. Nah, jadi sambil kita menunggu terkumpulnya pertanyaan kembali untuk dijawab, saya ingin mengingatkan kembali untuk diskon yang diberikan khusus secara
spesifik dan secara eksklusif yang diberikan kepada papa mama yang sudah bergabung di kegiatan Open House Sekolah Adi Cita Mulia tahun 2022 tahun 2023 pada hari ini. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, diskon pertama itu diberikan diskon untuk SD, itu diskon sebesar 70% untuk papa mama dengan anak yang tengah bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia. Kemudian yang kedua, diskon 50% plus 1 juta untuk papa mama dengan anak yang belum bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia. Kemudian untuk tingkat TK dan SMP, itu diskon sebesar 70% baik untuk papa mama sekalian, baik yang anaknya sudah bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia maupun belum bersekolah di Sekolah Adi Cita Mulia. Nah, diskon-diskon ini berlaku mulai daripada hari ini, tanggal 18 Desember hingga hari Selasa 21 Desember 2021. Dan tambahan lagi satunya khusus untuk tingkat SMP, ada juga beasiswa yang diperuntukkan khusus bagi calon siswa-siswi berprestasi yang ingin mendaftar di SMP Adi Cita Mulia. Nah, jadi untuk diskon ini sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, disampaikan atau diberikan khusus secara eksklusif kepada papa mama yang sudah bergabung pada kegiatan kita pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada papa mama yang belum mengisi daftar hadir, silakan langsung mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh operator kita pada di chat itu sudah dibagikan untuk daftar hadir. Jadi silakan papa mama sekalian yang belum isi, silakan langsung isi daftar hadir kita. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke sesi tanya jawab kita. Sepertinya ini sudah ada satu pertanyaan lagi. Itu dari Mam Rista. Jadi selamat pagi, kalau untuk K2 durasi belajarnya berapa jam ya? Nah, jadi pertanyaannya diperuntukkan lagi kepada Mbak Yulis, dipersilakan. Iya, halo Ibu Rista. Jadi untuk durasi kelas K2 atau TKB itu memang kita sesuai dengan yang aturan pemerintah, yaitu maksimal 2 jam selama masa pandemik ini. Nah, kita menyesuaikan lagi nih untuk yang tahun yang selanjutnya. Kalau misalnya boleh nih kembali lagi seperti semula gitu kan. Jadi kita mulainya dari jam bisa jam 7.30 hingga jam 10.30. Biasanya seperti itu jika normal. Tapi sementara ini kita masih mulai tahun ini sampai 2 tahun depan itu masih ketentuannya masih 2 jam maksimal seperti itu, Ibu. Nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi ya, Ibu ya. Kembali lagi untuk tahun ajaran baru berikutnya. Oke, terima kasih. Mr. Andika ada lagi nggak, Mr. Andika? Oke, nah jadi ada satu pertanyaan lagi nih untuk Mem Yulis. Kebetulan ini pertanyaannya dari Ibu Ade dan sekali lagi pertanyaannya diperuntukkan untuk Mem Yulis. Untuk kelas KB minimal usia 18 bulan itu sudah bisa atau tidak? Kalau umur segitu ditungguin orang tua atau dititip guru ya? Jadi silakan kepada Mem Yulis. Oke, jadi untuk usia yang seperti itu, yang usia 1,8 bulan ya, jadi ya 1,5 ya. Ya 1,5 bulan. Nah 1,5 tahun. Nah itu untuk kita ada masa sosialisasi dulu 1 minggu. Setelah itu diserahkan kepada guru kelasnya, Ibu. Seperti itu sih. Jadi tidak perlu ditunggu karena kita perlu kalau usia-usia seperti itu kan biasanya masih masa sosialisasi itu. Jadi 1 minggu kita berikan waktu untuk mama papa untuk nungguin, setelah itu nanti kembalikan ke guru kelasnya. Untuk yang kelas KB ya itu yang usia kita sama sih semuanya sih, misalnya dari usia 2 sampai 6 tahun pun untuk yang anak baru itu kita tetap ada masa sosialisasinya tuh 1 minggu. Orang tua boleh ngikutin di dalam kelas. Nah, setelah 1 minggu itu serahkan kepada guru kelasnya. Seperti itu, Andika. Oke. Oke, terima kasih Mbak Yulis, sekali lagi terima kasih atas jawaban untuk pertanyaannya. Nah, ini saya akan mengecek sekali lagi apakah semua pertanyaannya sudah terjawab dan kemudian juga mengecek apakah dari operator juga sudah mengirimkan pertanyaan kembali atau memang juga jika sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita tutup untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Jadi akan saya cek dulu sekali lagi untuk pengecekan terakhir. Nah, oke. Nah, jadi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh Papa Mama sekalian, sepertinya sudah cukup jelas. Namun, oke, itu ada satu pertanyaan dari
Bapak atau Ibu Gani, mungkin Mam atau Papa dari Gani B1, pertanyaannya itu diperuntukkan untuk sekolah dasar, jadi mungkin bisa saya peruntukkan untuk kepada Mem Elda selaku kepala sekolah dari SD Adi Cita Mulia. Pertanyaannya itu adalah untuk SD apakah ada seleksi masuknya? Oke, terima kasih Mr. Andika. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SDS Adi Cita Mulia, jika putra-putri Bapak Ibu berasal dari TK Adi Cita Mulia, tidak ada tes masuk, jadi bisa langsung masuk ke sekolah Adi Cita Mulia. Namun bagi yang berasal dari TK dari luar, non Adi Cita Mulia, ada tes masuk. Nah, tes masuknya sendiri ini jangan berpikir yang berat-berat ya Bapak Ibu, ini hanya tes masuk dasar, lebih ke literasi dan numerasi. Meskipun di peraturan pemerintah bahwa anak masuk sekolah itu tidak wajib mahir membaca, tapi di sekolah Adi Cita Mulia karena kita menggunakan dua bahasa bilingual, itu ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, jadi ada tes literasi dan numerasi. Literasinya sendiri ini kita harapkan putra-putri Bapak Ibu sudah mengenal huruf dan mampu membaca. Tapi kita tidak menuntut sampai anak itu harus mampu lancar membaca. Enggak, paling enggak dia udah punya kemampuan dasarnya aja dulu, membaca satu kata dan membaca sedikit walaupun belum mahir dan lancar. Makanya kita perlu tes dulu nih. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena anak Bapak Ibu nantinya bersekolah di Adi Cita Mulia tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa Inggris. Jadi kita harapannya anak-anak tuh tidak berkendala nanti ketika belajar bahasa Indonesia lalu belajar bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kita tuntutannya tidak sampai yang harus mahir banget membaca, enggak. Jadi daftarkan saja terlebih dahulu, nanti ikutkan tesnya, lihat hasilnya seperti apa. Semakin cepat Bapak Ibu mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu, semakin cepat kita tahu hasil tesnya. Dan jika memang Bapak Ibu berminat masuk sekolah Adi Cita Mulia, jika misalnya kita udah lihat hasil tesnya ternyata ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dari putra-putri Bapak Ibu. Kita masih punya waktu nih selama 6 bulan, namanya prasekolah. Jadi sekolah juga menyiapkan bimbingan prasekolah untuk beberapa anak yang memang mungkin sedang menuju ke tahap standarnya sekolah Adi Cita Mulia, seperti itu ya. Jadi untuk tes masuknya untuk siswa-siswi yang berasal dari non Adi Cita Mulia ada, tapi bersifat literasi dan numerasi. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar, nanti anaknya akan dites oleh sekolah. Seperti itu ya, Mr. Andika ya. Oke, Memelda, mumpung Memelda masih tersambung di sini juga, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Mem. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, jadi ini untuk pertanyaan dari Mem Faye Afriantik. Untuk SD, kalau kurang 6 tahun itu, apakah harus ada surat keterangan dari psikolog? Iya, jadi memang harus ada surat keterangan dari psikolog. Jadi sebenarnya syarat masuk sekolah untuk anak SD itu umurnya 7 tahun ya Bapak Ibu. Tapi 6 tahun juga sudah bisa, cuma di bawah 6 tahun berarti anak itu harus memiliki surat keterangan psikolog. Maksudnya itu seperti apa? Suratnya menyatakan mereka mampu secara fisik dan mental untuk menerima pembelajaran di SD, tingkat SD. Jadi kalau kategorinya adalah di bawah 6 tahun itu dan bisa masuk SD itu berarti anaknya spesial banget, berarti udah memiliki kemampuan dan kapasitasnya secara akademis dan psikisnya itu udah siap Bapak Ibu. Jadi makanya diperlukan surat dari keterangan psikolog. Dan kalau kita tidak bisa terima kalau dia tidak melampirkan surat dari psikolog, karena itu nantinya juga untuk keperluan siswa itu sendiri. Ke siswa itu nanti kalau misalnya tidak melampirkan, jika umurnya di bawah 6 tahun dan tidak melampirkan surat dari keterangan dari psikolog, mereka tidak masuk ke data nasional. Jadi kan siswa itu terdaftar secara nasional di pemerintahan kita kan di Indonesia, jadi namanya NISN. Nanti mereka nggak dapat nomor induk itu. Ketika nggak dapat nomor induk, nanti mereka nggak terdaftar secara resmi sebagai siswa. Seperti itu. Jadi memang harus menyediakan surat keterangan dari psikolog jika memang anak Bapak Ibu mampu di bawah 6 tahun dan mampu mengikuti pendidikan di Sekolah Adi Cita Mulia. Seperti itu, Mr. Andika. Oke, terima kasih Memelda. Nah, mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab kita pada kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, terima kasih kepada
Mem Yulis, kepada Pak Pin, kepada Memelda yang sudah menyediakan waktunya di pagi hari ini untuk bergabung dengan kita di kegiatan Open House hari ini dan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Papa Mama sekalian. Dan sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Papa Mama yang sudah bergabung di kegiatan kita Open House pada hari ini, dan terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini Papa Mama memiliki terhadap Sekolah Adi Cita Mulia. Nah, jadi untuk untuk selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, saya ingin mohon izin kepada Papa Mama sekalian untuk menyalakan kamera karena kita akan langsung menuju ke sesi foto secara virtual yang akan langsung diambil oleh operator kita. Jadi sekali lagi saya mohon bantuannya, saya minta izin kepada Papa Mama sekalian untuk menyalakan kameranya karena kita akan melaksanakan foto bersama. Oke, saya akan tunggu sebentar sampai mayoritas dari Papa Mama sudah menyalakan kamera dan kemudian nanti dari operator akan langsung mengambil foto untuk kegiatan kita pada hari ini sebagai dokumentasi tentunya. Oke, akan saya cek kembali. Oke, sepertinya sudah oke ya, Mr. Alif. Oke, nah jadi 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa satu kali lagi, Mr. Alif. Oke. Nah, jadi sekali lagi foto mungkin silakan. Jadi untuk sesi fotonya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mr. Alif untuk sesi foto-fotonya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Papa Mama sekalian yang sudah berkenan untuk menyalakan kameranya. Nah, jadi nanti sekali lagi saya ingat kepada Papa Mama, silakan memfollow untuk sosial media kita, baik itu melalui Facebook, baik melalui Instagram, karena kita bakal menyampaikan berbagai macam informasi terkait sekolah melalui sosial media kita. Begitu juga mungkin untuk Papa Mama yang masih memiliki pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang masih belum terjawab mengenai Sekolah Adi Cita Mulia, bisa langsung ditanyakan melalui sosial media kita, atau Papa Mama juga bisa langsung datang ke sekolah dan langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada staf kita yang berada di sekolah. Nah, now I would like to say thank you for you parents, headmasters, teachers, and school staff members that participating and became the essential successions part for the open house, virtual open house Sekolah Adi Cita Mulia 2022 and 2023. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Papa Mama sekalian, kepada para kepala sekolah, kepada para guru dan beserta jajaran staf sekolah yang telah berpartisipasi dan juga telah menjadi bagian penting untuk suksesnya kegiatan kegiatan virtual open house Sekolah Adi Cita Mulia tahun 2022 tahun 2023 pagi hari ini. Now we have come to the end of today's event. As the master of ceremony and on behalf of Sekolah Adi Cita Mulia, we would like to apologize for any of our shortcomings. Just like any other human in this world, we are never really far away from mistakes, and perfections is only belong to God and God only. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya selaku MC dan juga mewakili Sekolah Adi Cita Mulia, kami seluruh peserta baik guru, jajaran staf, dan kepala sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata-kata maupun tindakan yang dapat menyinggung Papa Mama sekalian. Seperti pada umumnya manusia itu tidak jauh dari yang namanya suatu kesalahan, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan hanya milik Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang memiliki kesempurnaan. So my name is Andika Eka Putra. Hopefully we can see each other next time in the Sekolah Adi Cita Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Jadi nama saya Andika Eka Putra, saya mohon pamit undur diri selaku MC pada kegiatan pada pagi hari ini. Saya harapkan selanjutnya kita dapat bertemu kembali, next time kita bisa langsung bertemu di Sekolah Adi Cita Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye Papa Mama sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir di kegiatan kita Open House pada pagi hari ini. Oke. Jadi Papa Mama dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.